support timnas. Ngomongin timnas lagi. Tim nasional Indonesia U19 akhirnya memetik kemenangan sempurna melawan Thailand U19 di partai puncak, partai final Piala AFF U19 dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan ini, maka tim nasional Indonesia U19 berhak mendapatkan gelar juara Piala AFF U19 2024. Gelar ini sekaligus menjadi bukti nyata bagi seorang pelatih Indra Safri. 4 kali gelar sudah dibukukan pelatih Indra Safri bersama tim nasional Indonesia. 2013 bersama tim nasional U19, 2019 bersama tim nasional Indonesia U22, 2023 bersama tim nasional Indonesia di ajang SEA Games, dan 2024 bersama tim nasional Indonesia U19. Dengan catatan manis ini, torehan manis ini, maka saya ingin katakan bahwa seorang Indra Safri layak dipertahankan untuk bisa melanjutkan perjalanan tim nasional Indonesia U20 untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. September nanti tim nasional Indonesia U20 bersama Indra Safri akan mengarungi kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Timor Leste, Maladewa, Yaman. Tim nasional Indonesia U20 punya kans, peluang yang sangat tinggi, sangat besar untuk bisa lolos Piala Asia U20 2025. Dan ini juga menjadi catatan yang baik bagi Indra Safri, dan seorang Indra Safri mengatakan ini bukan target utama, ini adalah target antara. Jadi perjalanan belum berakhir ya, ini adalah awal dari perjalanan tim nasional Indonesia U20. Perjalanan masih panjang, banyak hal yang masih perlu disempurnakan. Dan yang menjadi menarik di luar konteks final ini, ada satu hal yang membuat saya ikut seneng ya, dimana postingan dari Transfermarkt yang memposting tim nasional Indonesia juara Piala AFF di-like oleh seorang Mauro Zylstra. Ya, artinya apa? Seorang Mauro pun mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia. Dan ini menjadi kode, I don't know. Tapi dengan melihat hal-hal seperti ini, ya Mauro Zylstra juga sudah mengungkapkan bahwa dia juga tertarik untuk membela tim nasional Indonesia. Dan seorang Mauro Zylstra juga, ya secara potensi pemain ini sangat potensial ya, sangat layak untuk bisa dinaturalisasi. Tinggi badan oke, di atas rata-rata, skillnya oke, pegang bolanya oke, dan shooting, produktivitas golnya juga sangat mumpuni. Jadi semoga sajalah gayung bersambut dan PSSI beserta seorang Mauro Zylstra ada kesepakatan, dan dada seorang Mauro Zylstra juga sama seperti Jens Schreven yang menangis mengharu biru saat dia berhasil mencetak gol, dan peluit panjang ditiupkan oleh sang wasit menandakan tim nasional Indonesia juara. Tetesan air mata seorang Jens Schreven menjadi bukti bahwa Jens Schreven juga merah putih. Semoga saja Mauro Zylstra mengikuti jejak Jens Schreven, bergabung bersama tim nasional Indonesia. Kita tunggu saja update-nya. Berkaitan dengan partai final ya, pertandingan selama 90 menit untuk bisa menjadikan tim nasional Indonesia meraih gelar juara, saya menyoroti ada 3 hal. Satu, seorang Jens Schreven. Yang kedua, berkaitan dengan compact defense, terutama di babak kedua. Yang ketiga, bicara tentang mentalitas. Ya, dari poin 1 dulu, seorang Jens Schreven. Seorang Jens Schreven, ya kalau sebelum memperkuat tim nasional Indonesia memang tidak banyak video-video berkaitan dengan perjalanan Jens Schreven, terutama saat berlaga di pertandingan-pertandingan, utamanya saat membela Dordrecht ya.
Akan tetapi di ajang Piala AFF ini kita bisa menilai siapa seorang Jens Schreven. Meskipun pemain ini harusnya masih bisa tumbuh dan tumbuh lagi untuk menjadi striker yang ditakuti, terutama di level Asia suatu saat nanti, karena memang usianya juga masih sangat muda. 4 gol diciptakan di ajang ini oleh Jens Schreven ya, dan 3 gol diantaranya ini gol yang unik ya. Tapi gol adalah gol ya. Prosesnya memang kelihatan sepele ya. Ada scrimmage di depan kotak penalti, terus kemudian contekan seorang Jens Schreven mampu melewati jala gawang lawan dan berakhir gol. Seperti tadi malam juga iya. Jadi dia menciptakan gol yang ya hasil tandukan yang kurang sempurna, hasil dari corner kick, terus kemudian dilanjutkan oleh Jens Schreven dan terciptalah gol. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun sama, hanya 1 gol yang saya pikir melalui placing yang agak bagus ya. Akan tetapi kalau melihat hal seperti ini, saya ingin katakan bahwa seorang Jens Schreven punya positioning yang bagus sebagai finisher ya, positioning yang bagus sebagai seorang finisher. Jadi di depan kotak penalti atau di area kotak penalti ini seorang Jens Schreven akan bisa menciptakan gol dengan peluang-peluang yang sangat sempit atau bahkan tidak diduga oleh lawan. Kalau kita ingat ada striker Italia, striker AC Milan, striker Juventus ya bernama Filippo Inzaghi. Gol-golnya juga gol-gol tak terduga, bahkan gol-gol sepele. Tapi gol adalah tetap gol. Dan bahkan di banyak defender waktu itu, kalau kita mengikuti perjalanan seorang Filippo Inzaghi, maka ya pemain ini nganyel ke. Iya, bahkan seorang pelatih MU ya, mantan pelatih MU Ferguson mengatakan dia terlahir dalam posisi offside. Karena memang di setiap pertandingan yang dijalani seorang Filippo Inzaghi itu ya offside boleh 5 kali, tapi sekali lolos dia berhadapan dengan penjaga gawang dan menciptakan gol. Atau kalau kita bisa melihat perjalanan AC Milan di Piala Liga Champion ya, gol di partai final itu gol-gol yang nganyel ke dan diciptakan oleh seorang Filippo Inzaghi. Dan ini hampir sama ya, kalau banyak orang mengatakan ini adalah jelmaan atau kodamnya Nistelrooy, saya lebih melihat ini hampir mirip kayak Filippo Inzaghi. Maka kelebihan ini harus bisa dilihat oleh seorang pelatih. Ya, kita belum melihat sosok seorang Jens Schreven yang shooting dari jarak jauh, kemudian tendangannya keras, melayang, terarah, terukur, dan menciptakan gol. Seperti yang sudah dilakukan Ramadan Sananta di beberapa ajang bersama tim nasional Indonesia, atau di terakhir Piala Presiden dengan 3 golnya sangat cantik-cantik ya. Itu kayaknya belum ditunjukkan oleh seorang Jens Schreven. Yang sudah ditunjukkan Jens Schreven di Piala AFF ini ya pegang bola ya, terus kemudian sebagai wall atau dinding di lini depan tim nasional Indonesia, terus kemudian dribbling, menguasai bola, melindungi bola, dan passingnya lumayan oke. Beberapa kali peluang diciptakan melalui kaki Jens Schreven untuk para pemain tim nasional Indonesia lainnya ya. Satu yang harus ditunjukkan seorang Jens Schreven, shooting yang keras, yang terarah, yang terukur, yang menipu, yang ya sosok striker nomor 9 lah ya. Itu PR dari seorang Jens Schreven. Kalau itu bisa dibuktikan, saya pikir ya pemain ini akan bisa menjadi pemain yang sangat potensial di masa mendatang. Terus kemudian bicara tentang compact defense, terutama Indra Safri mengatakan bahwa setelah tim nasional Indonesia unggul 1-0, maka di babak kedua dia menerapkan pola full defense counter attack. Artinya ya dia akan melakukan compact defense ya, pertahanan berlapis dan berirama. Dan kalau saya amati memang selama babak kedua utamanya ini pertahanan lumayan oke. Jadi para pemain Thailand terutama di menit 60-70 saat
memang pemain Thailand sudah kedodoran secara fisik dan kita lihat larinya pun tidak sekencang di babak pertama. Akurasi umpannya juga kadang tidak bisa sampai ke sasaran yang diharapkan. Syuting di babak keduanya pun relatif lemah dan tidak terarah ya. Dan ya ini disempurnakan dengan pola pertahanan yang diterapkan seorang Indra Safri. Jadi saya sangat kaget juga dengan pola pertahanan yang diterapkan Indra Safri. Jadi kalau kita amati itu pertahanannya dinamis ya. Misalkan ada bola dari kanan, terus kemudian ada satu pemain tim nasional Indonesia yang mendekati bola, maka secara rengketan itu kayak ada tali antar pemain ya. Ketika ini bergerak maka seiring juga bergerak dengan dinamis dan berjaraknya juga tidak terlalu jauh. Begitu juga saat ada long ball itu juga lapisan lini belakang yang dikomandoi Kadek, terus kemudian ada Buffon, ada Ilham, itu juga sangat serasi sekali. Jadi saya pikir penampilan tim nasional Indonesia U19 di partai final menghadapi Thailand ini tidak bisa dilihat siapa pemain yang menonjol ya, tetapi semuanya bekerja keras ya. Bahkan seorang Arhan Kakak pun meskipun seorang striker dia berlari sepanjang pertandingan waktu dia dimasukkan di babak kedua menggantikan Jen Streven ya. Jadi ya inilah kolektivitas tim yang dibangun Indra Safri terbukti di ajang Piala AFF. Sekali lagi di ajang Piala AFF mampu membuktikan King of ASEAN adalah tim nasional Indonesia U19. Ya di banyak netizen, di banyak kalangan memang Piala AFF ini piala ciki atau piala yang tak bernilai lah istilahnya itu. Akan tetapi ya saya tidak melihat di Piala AFF-nya, tapi saya melihatnya di saat melawan Malaysia-nya, saat melawan Thailand. Bahkan harapan saya itu tim nasional Indonesia akan bisa melawan Australia. Dengan demikian maka kita bisa membuktikan diri bahwa tim nasional Indonesia punya kans memenangkan pertandingan dengan negara yang levelnya jauh di atas tim nasional Indonesia. Jadi compact defense yang diterapkan oleh Indra Safri sangat berhasil dan ini bisa disempurnakan lagi jika nanti ada Max Dion, terus kemudian ada tim Gaipen ya. Kalau di lini serang jelas kita tunggu kehadirannya Maurizio Hinoke ya. Terus kemudian pemain-pemain keturunan yang akan dinaturalisasi di tahap berikutnya. Nah, kalau misalkan ada yang tanya gini, jangan melulu bicara pemain naturalisasi, pemain lokal atau pemain yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berlatih bersama dengan tim-tim Indonesia, ini juga punya kualitas kok. Maksud saya mendorong agar sebanyak mungkin adanya pemain keturunan, adanya pemain yang dinaturalisasi, itu agar daya saing para pemain yang ada di Indonesia itu meningkat. Jadi tidak sombong atau tidak tinggi hati jika sudah berada di level tim nasional Indonesia atau bermain di Liga 1. Jadi itu loh, daya saingmu itu bermain di Heerenveen. Daya saingmu itu bermain di Utrecht. Daya saingmu itu bermain di Dordrecht. Daya saingmu itu bermain di PSV Eindhoven. Dengan begitu maka dia akan berlatih, mereka akan berlatih lebih giat, lebih lagi untuk membuktikan diri bahwa saya layak masuk tim nasional Indonesia. Jadi arahnya lebih ke sana, tidak melulu mengandalkan naturalisasi, akan tetapi jika ada pemain naturalisasi yang potensial, misalkan di depan mata kita ada dua pemain yang market value-nya 121 miliar, Daan Ruud dan kemudian Miss Hilger, sama-sama 121 miliar. Ya why not? Kenapa tidak dinaturalisasi? Karena kan dengan adanya dua pemain ini keuntungannya satu, tim nasional Indonesia jauh lebih kuat ya. Yang kedua, pelatih akan punya alternatif lebih banyak oleh pemain-pemain yang berkualitas. Yang ketiga ini yang paling penting, ketika pandangannya atau daya saingnya di lini depan, misalkan seorang Marcelino, ada pesaingnya bernama
keadaan root, maka dia akan berlatih sekuat tenaga, ya, dia akan berlatih lebih banyak dan bisa belajar bersama saat latihan di tim nasional Indonesia, saat bertanding bersama tim nasional Indonesia. Dengan begitu maka banyak hal yang didapatkan dari sisi aspek positif. Jadi itu maksud saya kenapa saya selalu menggeborkan naturalisasi. Harapannya prestasi. Terus kemudian yang kedua juga akan bisa menularkan transfer knowledge untuk pemain-pemain yang lahir, besar, dan berlatih bermain di Indonesia. Terus kemudian kalau kita bicara mentalitas, ya harapannya setelah tim nasional Indonesia U19 ini meraih gelar juara di Piala AFF U19, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri, mentalitas pemain, dan itu sudah dibuktikan. Berarti di ajang ini sudah 5 pertandingan, 3 pertandingan di kualifikasi, terus kemudian 1 semifinal, satunya lagi di partai final. 5 pertandingan sudah dilewati. Semoga saja ini juga bisa meninggikan dalam tanda kutip mental bermainnya, kekompakannya, chemistry-nya bersama satu sama lain di antara para pemain tim nasional Indonesia untuk menyongsong September nanti ajang kualifikasi Piala Asia U20. Jadi potret ini layak dipertahankan. PSSI terima kasih sudah menjadikan roadmap ini menjadi track yang benar menurut saya. Yang kita tunggu dari PSSI adalah update naturalisasi pemain untuk tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.